Salam, selamat malam sahabat terkasih. Saat mulai tenang, ketika suara dunia mereda, mari kita melangkah pelan menuju hadirat Tuhan. Malam adalah waktu terbaik untuk melihat kembali perjalanan kita hari ini dan menemukan bahwa Tuhan ada di setiap bagian langkah kita. Malam ini kita akan merenungkan dua ayat yang sangat lembut dari Mazmur 119. Yaitu ayat 66 dan 67. Dua ayat yang berbicara tentang kebijaksanaan, kepercayaan, dan bagaimana tekanan hidup mengembalikan kita pada firman Tuhan. Mari kita membuka hati, tarik napas perlahan, dan biarkan firman Tuhan menuntun kita malam ini. Mari kita membaca dari Mazmur 119 ayat 66 sampai 67. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sahabat terkasih, ayat 66 bukan sekedar permintaan. Ini adalah doa hati. Pemazmur tidak meminta jawaban instan, tidak meminta jalan mudah, tidak meminta Tuhan mengubah situasi. Ia meminta kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Apa artinya? Ia ingin melihat peristiwa hidup dengan mata Tuhan. Ia ingin memahami situasi dengan hati yang benar. Ia ingin belajar, bukan sekedar lolos dari masalah. Sahabat terkasih, bukankah ini doa yang kita butuhkan setiap hari? Kadang kita tidak tahu harus bagaimana. Kadang kita mengambil keputusan terburu-buru. Kadang hati kita goyah oleh kekhawatiran, tekanan, atau ucapan orang lain. Tetapi malam ini, izinkan ayat ini mengajar kita berdoa. Tuhan, ajarkan aku memahami hidup dengan bijaksana. Tidak semua orang meminta kebijaksanaan. Banyak orang hanya ingin masalah selesai. Tetapi mereka yang mencari Tuhan meminta cara pandang yang benar. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Ayat ini sangat jujur. Kadang kita menyimpang bukan karena jahat, tetapi karena terlalu sibuk, terlalu percaya pada kekuatan sendiri, terlalu nyaman, terlalu fokus pada dunia, atau terlalu jauh dari firman tanpa sadar. Pemazmur berkata bahwa tekanan hidup, hal yang kita hindari, ternyata menjadi alat Tuhan untuk membawa kembali. Tekanan dari pekerjaan, hubungan yang rumit, kesehatan yang melemah, keuangan yang menipis, pikiran yang lelah. Seringkali semua itu membuat kita melambat. Dan saat kita melambat, kita mulai mencari Tuhan kembali. Bukan karena Tuhan menghukum, tapi karena Tuhan memanggil pulang. Sahabat terkasih, ada perubahan besar dari sebelum dan sesudah. Sebelum tertindas, menyimpang. Sesudah tertindas, berpegang pada janji Tuhan. Inilah karya Tuhan. Tekanan yang menyakitkan berubah menjadi jalan pulang. Setelah melewati masa sulit, barulah kita berkata, firman Tuhanlah yang menolongku. Janji Tuhanlah yang meneguhkan aku. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Sahabat terkasih, renungan ini mengajak kita merenungkan. Apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui situasi malam ini? Bagian mana dari hidup kita yang sedang dipanggil Tuhan untuk kembali? Janji Tuhan apa yang harus kita pegang lebih kuat? Bisa jadi, hal yang membuat kita menangis malam ini adalah alat Tuhan untuk menarik kita lebih dekat. Tidak semuanya buruk. Ada maksud Tuhan. Ada sentuhan kasih Tuhan di baliknya. Sahabat terkasih, ada seorang teman yang bercerita bahwa hidupnya tidak pernah terasa dekat dengan Tuhan ketika semuanya lancar. Ia berdoa, ya, tapi ringan. Ia membaca firman, ya, tapi tanpa kerinduan. Ia melayani, ya, tapi tanpa kedalaman. Sampai suatu hari,
ia menghadapi tekanan besar, usaha jatuh, hubungan hancur, dan kesehatannya ikut melemah. Ia berkata, "Aku tidak tahu bahwa aku menyimpang, sampai aku melewati masa sulit itu." Ketika ia kehilangan pegangan dunia, ia mulai merindukan firman Tuhan. Ia kembali menulis ayat-ayat di buku kecilnya. Ia mulai bangun pagi hanya untuk menangis dalam doa. Ia mulai kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ia berkata, "Bukan tekanan yang menyelamatkanku, tetapi melalui tekananlah Tuhan membawaku pulang." Inilah yang dimaksud pemazmur dalam ayat 67. Tekanan bukan tujuan. Tekanan adalah alat. Tujuan Tuhan adalah kita kembali berpegang pada firman-Nya. Sahabat terkasih, malam ini mari kita renungkan kembali. Tuhan ingin memberi kita kebijaksanaan. Tuhan ingin kita mempercayai firman-Nya. Tuhan memakai tekanan untuk memurnikan langkah kita. Tuhan memanggil kita kembali berpegang pada janji-Nya. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Tekanan bukan akhir, tekanan bisa menjadi titik balik. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, malam ini kami berdiam di hadapan-Mu. Ajarkan kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Singkapkan apa yang perlu kami pahami dalam hidup ini. Jika kami sedang dalam tekanan, pakailah semuanya untuk membawa kami semakin dekat kepadamu. Jangan biarkan kami menyimpang. Tuntun kami kembali pada firman dan janji-Mu. Terima kasih karena Engkau lembut, sabar, dan penuh kasih. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.